Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Selamat siang. Pada senyum-senyum sendiri nih. Apa yang kalian lakukan hari ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup aja. Dan terima kasih di siang hari ini. Ketemu lagi pas di jamnya. Oh wadah. Suaranya serasa basah. Miss Yuni apakah sedang sakit? Tidak, saya tidak sakit. Dan belum nyampe sekarang belum turun visanya, kok bisa? Waduh. Oke, sesuai dengan judulnya dulu ya. Oke. Saat saya tidak bisa membantu orang lain sesuai dengan ekspektasi mereka, mereka mengatakan saya jahat. Waduh, ini menjadi problematika bagi orang baik kalau kayak gini ya. Saat kita bisa membantu, saat saya tidak bisa membantu, mereka mengatakan saya jahat. Kok bisa ya? Ya memang kenyataannya seperti itu, Mbak. Saat saya bisa membantu, bukannya terima kasih, tapi kadang-kadang malah pencak silat. Inilah realita hidup. Oke, Mbak Eni pertama hadir, Binti terima kasih, Binti Didi terima kasih, Gibran cinta kasih, Mbak Miftahul Jana akhirnya datang juga di siang ini, Gianta Nikia, Dapur Manja Vlog terima kasih, Mbak Winarti terima kasih, Mbak Suparmi, Hartini Langon, Mbak Miftahul Jana yang like-nya nomor 3 nggak apa-apa Mbak, Yuni Ayu, Hana Aryo, Gibran cinta kasih terima kasih, Rosi Diana Pariem terima kasih, Waalaikumsalam, Hong Latio, Miftahul Jana, Demit Laros yang like yang ke-12, Isnawati Suwinto, Rosi Diana like nomor 8, Mbak Eni like nomor 3, dan Mbak Suparmi jempol nomor 10. Oke, terima kasih sekali ya. Barusan bangun tidur ya, masih sebab karena nggak bisa tidur dengan tenang. Waduh, ada bayang-bayang. Wah, Miss Yuni halusinasi. Enggak, bercanda saja. Oke Mbak Eni, Mbak Atika Ploncing terima kasih, Mbak Maria Nurhayati, selamat sore. Miftahul Jana sibuk urusan nenek di rumah sakit, Miss. Nenekku jatuh di kamar mandi. Oh sorry Mbak. Demit Laros padahal mendelik ket mau, tapi yuk telat enggak telat, masih baru kok. Mbak Natasari, Miss jangan lupakan aku. Siap. Fitri terima kasih. Nia Nio, Nana Q, Novi yang ditunggu-tunggu datang juga. Ala-ala Mevu hadir, Miss. Oh, sehat selalu ya. Bunga Intan Sari, Davis Ordinary, siang Miss jempol yang ke-14, dan Dinarti, Nana Q like yang 15, Bunga Intan Sari like yang ke-24, Lina Hanani, Eka Putri terima kasih, Bunda jempol yang ke-16, Siti Hamida sudah setor jempol yang ke-23, Mbak Eni Pati Hongkong sore tanpa nama hadir juga, Gibran cinta kasih udah paket komplit Miss, like, comment, share. Like yang 28, Senandung Rindu hadir juga, Bunda tak inceng kait mau yo telat. Mbak Novi, Miss jangan nangis lagi ya, aku juga sedih loh. Waduh. Lisa Doca bangun tidur Miss, kok ada live-nya Miss Yuni langsung menyimak. Mbak Dina Virgo, Miss gimana lanjutannya Mbak yang depresi, sudah pulang ke rumahnya Mbak bersama bapaknya. Dela Natasha hadir Miss, Sambari masak spaghetti. Rosi Diana, Demit Laros orang ikut live-mu ora rasane ora ono sing kurang. Karsika terima kasih, Novi terima kasih yang sudah hadir. Bunda lah apa ya imbokan karo Demit Laros ya. Ika Farika, Balgis Rani terima kasih, Bu Mina, Sisi Pau, waduh Sisi Pau ya apa siang Miss like yang ke-36, Vira Zidni Moon terima kasih juga yang sudah hadir ya. Oke, senang sekali karena baru nyamperin kalian sudah bledos dewe ini lek gak didelok komen iki bludak ya. Demit Laros golek Bunda, Eva Teresa terima kasih, Mbak Wati hadir dari Taipo terima kasih juga. Oke, sesuai dengan judulnya lagi, saya tidak bisa bantu mereka dan saya dikatakan jahat ya, karena saya kan orang biasa saja Mbak.
Jadi saya tidak bisa 100% membantu semua kejadian dan semua tidak bisa memenuhi semua keinginan kalian. Ngono ae lah intinya kok angel men. Jadi nggak bisa. Saya itu manusia biasa. Saat saya nggak bisa bantu kalian, saya ngomong jahat. Waduh, gitu. Oncom, terima kasih Mbak Anita Sari, Nora HAK, Eva Teresa, Demit Laros disampluk helikopter pengen ngono bunda. Anita Sari, telat dengerin konten Miss Yuni bikin aku gundah Miss. Oncom, Raden Ratih, Gibran Cinta Kasih udah di absen cueneng Miss. W Astri, terima kasih. Jenny hadir Miss. Pokoknya jangan sampai ketinggalan live ya. Aldavia, nama samaran. Judulnya ya opo Miss? Mbak Sri Tushimi Wong, sayangku Sutiani aja. Dede Narti. Ani dia, sorry Miss, gak bahaya tak mau main ke rumahnya blasteran. Dia anak yang kasih sayangnya diganti CCTV sama orang tuanya. Perhatian kok lewat CCTV. Wah, agak bahaya tak? Waduh, Ani Diana, terima kasih sekali. Oh, udah ngingetin ya, terima kasih Ani. Kustin, saya ke Jogja bukan karena dia, saya ke Jogja karena main. Kalau dia ingin ketemu saya, pastinya nyari saya di hotel. Karena saya tidak butuh untuk dibayari oleh dia. Seperti yang saya katakan, saya di kick and dia aja dibayar, saya nggak mau. Jadi apalagi sama dia. Dan itu adalah kepentingan saya untuk datang ke Jogja. Jadi sekali lagi buat blasteran sebenarnya saya sangat ini khusus buat blasteran ya, saya sangat sedih sekali dengan cerita hidupmu karena banyak orang bingung mengumpulin duit tapi kamu bingung punya teman dan kasih sayang. Dan seandainya Miss Yuni suatu saat datang ke Jogja, itu bukan karena dia, karena memang saya pribadi itu belum pernah datang ke Jogja, itu pertama. Kedua, Meme sudah berkali-kali ke Jogja, makanya kita rencananya bawa mobil sendiri. Jadi kalau kita ke Jogja itu bukan karena blasteran. Dan dia bilang akan mengganti ongkosnya. Sebenarnya nggak perlu, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa saya datang ke Jakarta aja waktu di tempatnya Ki Candy, saya dibayar dan saya menolak pembayaran itu karena saya merasa bahwa saya memberikan informasi dan saya sudah berterima kasih sekali oleh Ki Candy karena mau mengundang saya di tempatnya Ki Candy. Apalagi blasteran ingin ketemu sama saya layaknya seorang ibu ketemu anak. Saya lebih memilihnya untuk sebagai ibu ketemu anak aja ya, ibu angkat atau ibu ketemu gede atau apapun. Jadi saya tidak akan membebankan perjalanan saya ke blasteran. Jadi ini perjalanan keluarga. Jadi saya secara pribadi itu tidak mengharapkan apapun dari blasteran. Saya mengharapkan dia sehat-sehat aja dan dia ingat saya kalau suatu saat dia balik lagi ke negaranya. Itu aja sih. Jadi tidak ada harapan yang banyak buat blasteran. Saya berharap dia hidup bahagia. Dan pesan satu lagi buat blasteran, kamu sangat beruntung karena kamu lahir berlimpah harta. Banyak orang untuk mencari harta itu sangat sulit sekali. Ada satu cerita, kalian pastinya tahu, ini sudah menjadi rahasia umum. Salah satu artis ternama di Indonesia yang anaknya kuliah di UK balik ke Indonesia tanpa dibiayai oleh orang tuanya. Dia menjadi anak yang kurang beruntung ya. Jadi untuk menjadi anak orang kaya itu pasti punya resiko ya. Jadi seorang ibu itu mempertaruhkan segalanya demi menyenangkan anak-anaknya. Dan harta yang didapatkan oleh seorang tua itu pastinya buat anak. Jadi itulah konsekuensi untuk menjadi anak orang yang beruang. Jadi tidak mendapatkan kebebasan, segalanya dan semuanya diawasi karena orang tua khawatir jika anaknya salah pergaulan. Kalau saya pribadi tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, tapi mungkin kurang sedikit waktu aja untuk berbicara dengan blasteran. Karena saya menilik kisahnya dengan artis Indonesia ini yang memiliki anak akhirnya pulang Indonesia tidak dijemput oleh ibunya. Kalau saya secara pribadi, kalau saya anaknya dia, alah biarin diikat, biarin dikekang oleh ibu saya. Karena
kamu bisa punya Alphard, kamu bisa punya rumah, kamu bisa punya hidup yang segalanya. Ya udah, study aja. Kenapa harus bertengkar dengan seorang ibu? Kenapa harus bertengkar dengan seorang mama hanya untuk mencari jati diri? Dan akhirnya kita harus numpang di hidup orang lain. Bahkan sampai di endorse judi online, yang dimana di Indonesia itu dilarang dan uangnya sudah kepakai, sementara ibunya tidak memperdulikan. Karena kamu harus tahu, memang cari uang sesusah itu, jadi pada kenyataannya uang memang tidak mudah untuk dicari. Karena itu saya tetap akan katakan sama blasteran, dia harus berterima kasih juga pada ibunya, berterima kasih juga sama dedinya, karena apa yang dimilikinya hari ini itu adalah impian banyak orang di luar sana. Jadi saya sangat ingin katakan bahwa seorang ibu itu berjuang untuk anak-anaknya, seorang tua itu berjuang untuk anak-anaknya. Ya, karena mungkin dari lahir berkelimangan harta, jadi mereka merasa bahwa harta itu tidak ada artinya. Tapi jika kita lahir dari orang yang biasa saja, saat kalian tahu cari uang di luar sana itu sangat susah, bahkan sampai menerima endosan judi online demi makan sesuap nasi, akhirnya ditagih dan dipublikasikan, itu saya melihat bahwa ngenes gitu loh. Dan itu saya cerminkan ke anak saya. Apa yang terjadi pada salah satu artis ini terjadi sama anaknya, itu saya kasih tahu anak saya perlihatkan sama anak-anak saya. Jadi seorang ibu, seorang ayah bekerja banting tulang siang malam seperti yang artis katakan. Saya bekerja itu buat anak-anak saya. Dan jika suatu saat anak saya sudah besar, dia ingin mencari jalan hidupnya sendiri, ya silahkan. Itu kan yang terjadi ya. Jadi saya tidak peduli ini artis ini apa yang dilakukan, saya tidak peduli bagaimana dia bekerja keras. Yang saya tahu adalah dia melakukan semua ini untuk anak-anaknya. Untuk anak-anaknya. Jadi alangkah bahagianya mereka yang memiliki orang kaya, orang tua kaya raya, tapi pada kenyataannya anaknya kurang bersyukur. Jadi blasteran harus banyak-banyak berdoa. Jadi bersyukur atas pemberian yang widi ya, pemberian Tuhan ya. Karena sawang sinawang aja kamu melihat orang bebas tapi mereka nggak punya uang. Jadi kamu tidak punya kebebasan tapi kamu berkelimangan harta. Dan saya juga melihat 2-3 hari ini, artinya adalah ada salah satu artis yang menikah dengan orang ternama sampai punya jet pribadi. Tahu-taunya dia adalah dituduhkan sebagai orang yang korupsi tambang timah. Selama ini tidak pernah terdengar suaranya. Dia sebagai artis yang tidak pernah pamer. Cowoknya ganteng banget, ceweknya ganteng banget, jauh dari gosip, tidak ada haternya. Kita terkagum-kagum dengan kekayaannya. Orangnya manis, cantik, tapi ternyata hasil dari korupsi timah. Aduh, inilah kalau kita tidak boleh iri dengan penghasilan orang lain, kita tidak boleh iri dengan pendapatan orang lain. Karena kalau kita iri, wah dia punya mobil ini. Karena kita tidak mengetahui prosesnya. Jadi waduh, ini sangat mengerikan sekali ya. Kita seringkali melihat sesuatu yang indah-indah tanpa melalui prosesnya. Kita selalu iri dengan kehidupan orang-orang yang kaya. Kita selalu iri dengan kehidupan orang yang mewah-mewah. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa orang-orang di sekitar itu adalah memiliki sesuatu yang disembunyikan. Akhirnya ujian blasteran kurang kasih sayang anak lain, banyak yang kurang duit. Betul, Indonesia itu kaya tapi hasilnya maling. Ternyata penyakitan juga. Itu HLIM, duit jet pribadi juga. Telat mis jempol yang ke-101. Iya nggak apa-apa mbak. Jadi intinya adalah sawang sinawang sih. Saya lebih melihat sawang sinawang. Mungkin dari kalian sebagian juga merasa bahwa wah Miss Yuni ini YouTuber ya berhasil. Kenapa banyak YouTuber tidak seperti Miss Yuni followernya ya?
Karena kalian lihatnya sekarang. Coba kalau kalian lihat 2016, 2014, nggak ada yang nonton konten saya, Mbak. Jadi YouTube ini perjuangannya dari 2012 November. Bulan November 2012, Mbak. 12 tahun saya bertarung di dunia per-YouTuber. Tapi gak payu. Jadi ini perjuangan yang sangat sulit sekali, sampai saya terhimpit banyak masalah, tapi untung, sangat beruntung sekali. Saya tuh masalah keuangan itu benar-benar ketakutan. Saya itu tidak pernah mau berurusan dengan utang piutang. Anak titip uang ke saya, anak buah saya long service dititipin ke saya catat, Mbak, catat semuanya. Karena saya tuh paling takut uang katut ke saya. Kalau uang katut ke saya, wah, itu menjadi malapetaka ke saya. Itu saya tidak berani. Jadi karena sekalian hasil uang dari susah payah, saya tidak berani menyedot uang kalian sama sekali. Jadi saya mendapatkan imbalan yang seharusnya tanpa harus meminta keringat kuning dari kalian. Dan apa yang saya ingin jelaskan juga, uang-uang donasi, uang-uang tersisa, uang-uang saweran, uang gaji YouTube, saya selalu sisakan buat orang-orang yang membutuhkan. Saya tidak pernah mencari sensasi. Orang di luar sana sibuk mencari sensasi. Orang di luar sana sibuk mencari kekurangan YouTuber lain. Orang di luar sana sibuk mengorek kesalahan orang lain. Tapi saya sibuk bagaimana caranya membantu orang lain. Saya sibuk mencari uang untuk membantu yang lainnya. Saya sibuk buat konten. Jika konten saya meledak, saya bisa bagi-bagikan hasil-hasil konten itu. Jadi saya tetap fokus seperti janji saya di awal. Saya harus amanah. Saat saya dititipin uang, saya nggak boleh memakai untuk diri saya sendiri. Karena apa yang katut pada diri saya sendiri, itu akan menjadi malapetaka buat diri saya sendiri. Jadi ini sangat harus saya amanahkan diri saya sendiri. Jadi kenapa saya mati-matian memperjuangkan uang-uang saweran ini, uang-uang donasi ini? Kalian sebenarnya tidak perlu tahu saya kemana aja, di mana aja, uangnya berapa aja, saya sumbangkan atau enggak, berapa banyak orang yang menerima donasi tapi dipakai untuk beli iPhone, berapa banyak orang yang menerima donasi untuk memperkaya diri sendiri. Kalian nggak tahu kok. Saya bisa memakainya tanpa kalian tahu. Tapi di sini saya selalu katakan bahwa karena apa tidak ada dalam kalender, saya takut jika ajal menjemput dan saya masih punya utang. Itu yang sangat saya takutkan. Jadi sekali lagi buat teman-teman, saya merasa sangat bahagia sekali dengan apa yang saya dapatkan hari ini. Saya berguna, saya bermanfaat. Saat orang lain sibuk mencari-cari kesalahan saya, mereview konten saya masih sibuk untuk membantu teman-teman yang lain. Saat orang lain sibuk mencari kelemahan saya, saat orang lain sibuk mencari kekurangan saya sibuk cari uang untuk bisa membantu orang lain. Jadi kenapa saya selalu bilang terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, kayak minum obat aja 1 hari 3 kali, yang selalu share, like, nyawer. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Besok tanggal 5, beras yang saya janjikan 1 ton lebih itu saya akan bagikan pada masyarakat yang membutuhkan. Jadi ini janji saya di awal. Jika suatu saat saya punya rezeki lagi yang lebih, saya mendapatkan rezeki yang lebih lagi, saya ingin melakukan sesuatu lagi. Dan itu akan saya teruskan. Saya terus dan terus. Dengan menambahnya subscriber, itu sebenarnya menambah beban ke saya. Informasi saya ini valid atau enggak, benar atau tidak. Jika tidak benar, maka semua orang saya masukkan ke jurang. Jadi saya tidak ingin fokus untuk mengkritisi YouTuber-YouTuber lain. Saya tidak ingin membahas YouTuber-YouTuber lain yang ingin menghujat saya nggak ingin. Yang saya inginkan adalah bagaimana caranya saya bisa membantu orang lain. Bagaimana caranya saya harus memberikan yang terbaik buat orang lain. Jadi saya tidak ingin mencari kesalahan YouTuber lain. Kalau YouTuber lain mengoreksi kesalahan saya, ya itu bagus sih. Karena mereka banyak waktu untuk melihat konten saya, terus habis itu mereka mereview. Sementara saya nggak ada waktu. Untuk ngangkat telepon kalian aja saya megap-megap. Apalagi untuk mereview YouTube orang lain. Jadi
Sama Miss, sekarang bismillah semoga utang-utang saya terlunasi, amin. Pengikut Miss Yuni mulai dari agent, tidak pernah telat lihat video Miss Yuni, komen seneng nyimak tok. Terima kasih Mbak. Supirnya blasteran kepo banget, kasihan blasteran Miss. No yes, gak apa-apa lah. Puji Wilia, betul Miss. No. Jadi sore Miss, terima kasih ya buat teman-teman. Aku kenal Miss Yuni waktu corona. Waktu corona heboh-hebohnya itu, terus semenjak kasus Faruk jadi candu Miss Yuni sampai sekarang. Terima kasih Miss Yuni, terima kasih. Sore juga. Jadi ada apa ini Mbak Elsa Julia, mohon tolong saya itu apa? Maksudnya gimana? Lah kalau kamu nggak telepon saya bagaimana mohon tolong dong? Jadi buat teman-teman terima kasih yang selalu mendukung, dan terima kasih juga memberikan support pada saya secara langsung dan tidak langsung saat kalian nge-share. Halo? Aduh. Halo? Kenapa Mbak? Mbak, aku mau tanya. Tanya apa sih? Aku finish bulan 5 tanggal 3. Finish tanggal 5